soal jawab. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara Ustaz dan keluarga Ustaz. Apa pendapat Ustaz mengenai lafaz kullu pada hadis kullu bid'atin dhalalah? Apakah kullu di sini bermakna umum atau umum yang dikhususkan? Mengenai hal ini, sebagian kaum muslimin memaknai lafaz kullu dengan arti sebagian atau kebanyakan. Dengan dari beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan kata kullu, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 25 dan surat As-Sajdah ayat 13, dan masih banyak ayat lainnya. Di antaranya firman Allah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Alhamdulillah. Kullu di dalam hadis kullu bid'atin dhalalah dipahami oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in mencakup semuanya secara umum, bahwa setiap bid'ah itu sesat. Sahabat orang Arab tulen, orang yang sangat paham bahasa Arab, karena itu mereka tidak pernah mengatakan bahwa kullu di sini yakni tidak mencakup semuanya, tapi sebagian bid'ah sesat, sebagian bid'ah baik. Yakni istilah ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Tidak pernah keluar dari mereka yang seperti itu. Ini sebuah pemahaman yang besar dari mereka terhadap sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat. Mereka memahami seluruh bid'ah, karena bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, yang orang masukkan ke dalam agama dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran, padahal tidak ada asal usulnya dari agama, tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya bahwa perbuatan itu masuk dalam bagian agama. Tidak ada. Ini bid'ah menyerupai syariat. Dan para sahabat memahaminya secara umum, mutlak. Semuanya, semua bid'ah dhalalah. Tidak ada pembagian bid'ah hasanah kecuali oleh sebagian manusia. Sebagian dari mereka ulama belakangan yang datang jauh setelah masa sahabat, yang berijtihad dan salah dalam ijtihadnya. Sebagian lagi adalah dari ahli bid'ah yang tujuannya untuk melancarkan bid'ah-bid'ah yang begitu banyak yang merusak agama, merusak kaum muslimin.
Oleh karena itu, maka kullu bid'atin tetap di dalam keumumannya. Kalau mau dikatakan ada bid'ah hasanah, maka secara lugah harus ada huruf istitsna, pengecualian. Iya, bagus. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apa peran agama Islam saat ini terhadap pemerintah? Pemerintah kita pemerintah Islam. Berarti saudara kita. Kita bersaudara. Pemerintah kafir atau pemerintah muslim? Pemerintah muslim. Negeri ini secara syariah negeri Islam. Syiar-syiar Islam yang besar ada di negeri ini. Karena itu kita mengamalkan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam hal yang baik dan menuju kepada ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Mentaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Bahkan dakwah ini memberikan kemaslahatan kepada pemerintah. Seperti kita memberitahukan hati-hati pemerintah kepada Syiah misalnya, kepada Khawarij atau segala yang sedang bergerak kelompok ISIS, yang biasanya sekte-sekte ini adalah mengangkat senjata kepada pemerintah, mengkafirkan kepada pemerintah dengan beragam caranya. Syiah misalnya dengan taqiyah, berpura-pura. Maka peran seorang muslim, apalagi seorang dai di dalam negara, banyak sekali untuk kemaslahatan. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam diutus sebagai rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah agama kebaikan, bukan agama kejahatan, bukan agama yang membahayakan, tidak. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kebaikan atas segala sesuatunya. Berarti dinul Islam, agama Islam adalah agama kebaikan, agama yang memberikan keselamatan, kenyamanan, keamanan pada umat manusia, bukan agama yang berbahaya. Jadi pemerintah kita ini pemerintah muslim. Sesama muslim bertawun, saling tolong menolong dalam hal yang ma'ruf, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yani dengan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita menjelaskan tentang Islam yang selama ini dari sebagian manusia Islam itu difitnah, dituduhkan macam-macam, padahal Islam adalah agama kebaikan yang memberikan kebaikan kepada umat manusia. Iya, sudah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Apa penyebab utama kaum yang menamakan diri mereka Syiah membenci sahabat dan memuja-muja Ali bin Abi Thalib? Jazakallahu khairan Ustaz.
tadi sudah saya jelaskan. Syiah buatan zindiq munafik Abdullah bin Sabah. Seorang Yahudi yang tujuannya adalah untuk merusak Islam dari dalam. Mulailah dia bersama para pengikutnya menyebarkan tuduhan kepada sebagian sahabat. Diawali dia membuat fitnah ketika masa pemerintahan atau khilafah Utsman bin Affan. Dia sebarkan tuduhan bahwa Utsman dalam pemerintahannya hanya mementingkan keluarga dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang fi qulubihim marad, di hati-hati mereka ada penyakit, terpengaruh dengan ajakan atau tuduhan Abdullah bin Sabah. Sampai terjadi apa yang terjadi pada diri Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Dan Abdullah bin Sabah mulai menyebarkan lagi fitnahnya, tuduhannya kepada 3 orang sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Umar, bukan Utsman radhiyallahu anhu. Bi Ali. Mereka merampas hak ahli bait. Kenapa memakai nama ahli bait? Ada sejarah tersendiri. Yang memusuhi sahabat ini bukan Yahudi saja, tapi orang-orang Majusi, penyembah api ini juga memusuhi sahabat, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena ketika kerajaan mereka runtuh, kekuasaan Majusi hancur, dihancurkan sehancur-hancurnya oleh para sahabat dan dikuasai oleh Islam, dan sebagian abnaul Majus, anak-anak Majusi ini masuk Islam, dan berubahlah negeri mereka menjadi negeri Islam. Berubahlah yang tadinya api menyala terus di negeri mereka, sekarang terdengar suara azan berkumandang di mana-mana. Maka sebagian orang-orang Majusi mempunyai dendam yang luar biasa. Mereka mulai merencanakan rencana yang paling jahat, pembunuhan terhadap khalifah yang mulia Umar bin Khattab. Oleh karena itu pembunuh Umar, orang Syiah menganggapnya sebagai apa? Pahlawan sampai hari ini. Bahkan hari kematian Umar bin Khattab menurut mereka hari raya. Dan kita tahu sejarah Majusi, bahwa Kisrah, raja mereka, adalah titisan Tuhan, dan keluarga raja adalah keluarga mulia. Mereka sangat menuhankan keluarga raja mereka. Oleh karena itu salah satu jalan untuk merusak Islam dari peribadatan kepada Rabbul Alamin, kemudian dipalingkan
agar mengadakan penyembahan, penghambaan kepada manusia adalah dengan memasukkan dengan atas nama Ahlul Bait. Ini jalan yang terbaik menurut mereka. Mengangkat Ahlul Bait, padahal Ahlul Bait berlepas diri dari mereka. Karena itu mereka mensucikan imam-imam mereka sampai mereka menuhankan Ali. Engkau adalah engkau, yakni engkau adalah Rabb, Tuhan. Diperintah oleh Ali saat itu untuk bertobat. Tapi mereka tidak mau, maka digali parit dan dibakar hidup-hidup. Sebagian melarikan diri. Oleh karena itu imam yang ke-12 menurut mereka suci semuanya, tidak ada dosa. Bahkan tidak pernah lalai, tidak pernah lupa. Bahkan para imam mereka kedudukannya lebih tinggi dari para malaikat dan para nabi, para rasul. Dan ini dinyatakan langsung oleh salah seorang tokoh besar mereka pada abad ini, Khomeini, di kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah halaman 52. Dia mengatakan bahwa inna min dururiyat, sesungguhnya sesuatu yang pasti bagi madhab kami, bahwa imam-imam kami mempunyai maqam la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, mempunyai maqam kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat yang dekat dan oleh seorang pun rasul. Silakan baca sendiri di kitab ini. Padahal kitab itu dikarang oleh Khomeini adalah kitab siasah, kitab politik. Tapi di kitab itu juga dia merendahkan para sahabat. Di kitab yang sama juga dia mengatakan seperti ini, bahwa imam-imamnya, anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, bahwa imam-imam kami mempunyai kedudukan yang tidak bisa ditandingi, dicapai oleh seorang pun malaikat dan seorang pun rasul. Saya tidak mengada-ngada perkataan, silakan baca sendiri. Dan di kitab yang sama dia mengatakan bahwa para imam kami itu, para imamnya tidak pernah disentuh oleh lalai dan lupa. Hanya Allah yang tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak pernah lupa. Berarti mereka angkat imam-imam mereka itu sederajat ketuhanan. Ayat Syiah jadi persekutuan dari musuh-musuh Islam di bawah pimpinan Yahudi, kemudian Majusi, untuk merusak Islam dari dalam. Karena langsung berhadapan, terang-terangan, mereka terkapar di bawah telapak kaki para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Negeri mereka hancur, agama mereka runtuh, api yang mereka puja padam, diganti dengan suara azan yang berkumandang. Maka kaum ini merencanakan menyusup dari dalam. Banyaklah kaum muslimin yang disembelih oleh mereka, dalam arti penyembelihan agama, bukan penyembelihan fisik. Dirusak agamanya. Sangat menyedihkan seorang pemuda mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq Al-Akbar, yang tadinya dia dari keluarga muslim, taat, tapi tidak mempunyai basirah, tidak bermanhaj dengan manhajnya para sahabat.
tidak duduk di majelis ilmu, belajar kepada ahli ilmu, menyimpang, akhirnya dia menjadi seorang pencaci maki para sahabat. Bahkan Ummul Mukminin, buah hati dan kecintaan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Aisyah radhiyallahu anha pun tidak selamat dari lisannya. Bukan hanya pemuda, yang lebih dari itu, bahkan orang-orang tua. Ini pentingnya kita kembali kepada manhaj salaf, kembali kepada manhaj para sahabat, kepada manhaj tabi'in, kepada manhaj tabi'ut tabi'in, dengan mengikuti para a'immatuna, para imam kita. Karena di sana begitu banyak syubhat, kerancuan, dan beragam dolalat, kesesatan-kesesatan. Kalau kita tidak punya basirah, ilmu, dan manhaj yang kuat, dan terutama hidayah dari Rabbul Alamin, pastilah kita akan terombang-ambing dalam kesesatan itu. Karena menuntut ilmu juga harus berada di atas manhaj. Manhaj yang hak, manhaj para sahabat. Kalau tidak menyimpang, lihat Khawarij. Khawarij tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan penyembahan kubur, tapi dia tersesat karena menyimpang dari pemahaman para sahabat. Lihat juga Rafidhah, yang memang asalnya untuk merusak Islam, tapi terpengaruh orang-orang mengikuti ajaran mereka. Siapa yang memulai mengadakan penyembahan kubur, siapa yang memulai memasukkan ke dalam Islam, kuburan dibangun sebesar-besarnya, dirumahkan, kalau bukan Rafidhah. Karena inti ajaran mereka adalah penghambaan kepada manusia, penghambaan kepada makhluk. Sampai mereka mengatakan imam-imam kami itu tahu kapan mati, dia tahu. Imam-imamnya dianggap roh. Karena itu ikhwan kaum muslimin harus kembali ke manhaj para sahabat. Ini benteng yang besar, benteng yang kuat, dan ini merupakan kekuatan besar Islam. Banyak sebagian orang tahu tentang Syiah jelek dan seterusnya, tapi manhaj dia manhaj yang buruk, bukan manhaj salaf. Tidak akan bisa berhadapan dengan Syiah kalau kita tidak bermanhaj dengan manhaj sunnah. Kalau kita tidak bermanhaj dengan manhaj para sahabat, kita tidak bisa berhadapan dengan Syiah, kita tidak bisa berhadapan dengan yang lainnya. Harus kembali ke manhaj salaf, ke akidah yang benar dulu. Karena itu banyak yang tanya kepada saya tentang Syiah gitu. Maka saya selalu jawab, kembali antum kembali ke manhaj salaf, antum belajar manhaj salaf, antum kembali ke manhaj para sahabat. Perbaiki manhaj antum, perbaiki akidah antum, baru berbicara tentang Syiah. Karena Syiah adalah musuh para sahabat, Syiah memusuhi para sahabat. Bagaimana kita akan berhadapan dengan Syiah kalau kita tidak bermanhaj dengan manhaj para sahabat? Bukankah kita sama dengan Syiah dari satu sisi?
kita harus bermanhaj dengan manhaj para sahabat. Manhaj para sahabat itulah Islam. Lurus manhaj sikap cara beragama. Bagaimana kita akan berhadapan dengan Syiah Rafidhah kalau kita masih memuja-muja kuburan? Padahal itu dari Syiah yang masukkan ke dalam Islam. Siapa yang memulai maulid kalau bukan Syiah? Syiah adalah orang yang pertama kali memasukkan maulid, peringatan maulid ke dalam Islam pada abad ke-4 Hijriah kalau saya tidak salah. Ada beberapa maulid dimasukkan, maulid Ali, maulid Fatimah, maulid Hasan, maulid Husain, selain maulid Rasulullah SAW. Yang sebelumnya kaum muslimin tidak kenal maulid itu. Maka harus kembali ke manhaj salaf, ke manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tidak dapat tidak. Ini merupakan kewajiban dan keharusan yang tidak boleh ditolak oleh setiap manusia. Kalau Rabbul Alamin tadi dikatakan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bagaimana masuknya? Belajar, duduk di majelis ahli ilmu, belajar mendirasahkan. Ikhwan, akhwat, ini bukan main-main. Ini sangat serius. Karena antara yang hak dan yang batil, kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Kita harus kembali ke manhaj yang hak ini. Caranya dengan belajar. Tidak cukup di majelis ini. Antum duduk di majelis ilmu yang mengajarkan tentang manhaj yang hak. Misalnya antum duduk di majelis Al-Fadil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala, yang mengajarkan manhaj, mengajarkan akidah berdasarkan dalil Al-Kitab Sunnah. Dan antum duduk di majelis para asatidzah yang lain yang mengajarkan manhaj yang hak, manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini bukan main-main, ini serius. Sering orang bicara ustaz Syiah begini, Syiah begini, tapi dia tidak bermanhaj dengan manhaj yang hak. Bahkan keyakinan dan amalnya menyalahi perjalanan para sahabat. Dari satu sisi dia mengikuti Syiah, karena Syiah itulah musuh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tadi saya bacakan beberapa di antaranya. Mereka mengkafirkan para sahabat, menganggap para sahabat murtad. Begitu bencinya kepada para sahabat. Karena tujuannya adalah untuk membatalkan Alkitab dan Sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Itu tujuannya. Karena itu mereka mencaci maki para sahabat. Karena para sahabat adalah pembawa bendera Islam, yang mengibarkan bendera Islam itu, mendakwakan Islam yang saya maksudkan. Bendera itu kata-kata kiasan. Iya, fadhal. Syukur jazakumullah khair Ustaz. Dan jawaban tadi sudah juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk ke kami tentang bagaimana cara menghadapi Syiah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya mau tanya, kalau suami belum kenal sunnah, apa yang harus saya lakukan? Syukur jazakumullah khair.
sabar, didakwakan, diajak dengan lemah lembut, diperkenalkan. Banyak jalan menuju Mekah, karena kota Mekah berada di tengah-tengah pusat bumi, jadi jalannya dari mana-mana saja. Sabar, didakwakan, hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Diajak ke majelis seperti dibelikan kitab dan lain sebagainya, mendengar radio, melihat TV, Raja yang mendakwakan dakwah salafun salih ridwanullah alaihim jami'an. Banyak jalan. Istri bersabar dan jangan bersikap kasar kepada suami. Istri mentaati suami kecuali dalam hal yang maksiat tidak boleh. Dan kita tahu bahwa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain doakan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan suku Daus, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka dan datangkanlah mereka kepadaku dalam keadaan muslimin. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebagaimana Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibunya masuk Islam, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dan ibunya masuk Islam. Seorang istri mendoakan suaminya atau sebaliknya. Ya. Ya. Jadi kalau mau menghadapi Syiah, masuk dulu manhaj salaf, ke manhaj para sahabat. Ikuti perjalanan para sahabat, jangan ikuti perjalanan Khawarij. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang perbedaan 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali? Apakah di antara mereka ada yang salah atau kurang dalam memahami manhaj salafus saleh? Yang ditanyakan imamnya atau pengikutnya. Kalau yang ditanyakan imamnya kaum salaf. Abu Hanifah masuk dalam kelompok tabi'ut tabi'in. Imam Malik adalah juga termasuk pembesar tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i sebagian mengatakan tabi'ut tabi'in kecil, sebagian mengatakan tidak masuk ke dalam tabi'ut tabi'in, tapi generasi keempat. Demikian juga dengan Imam Ahmad rahmatullahi alaihim. Mereka adalah kaum salaf. Mereka mengikuti salaf. Ingat kisah perdebatan antara Al-Imam Asy-Syafi'i dengan Bishr bin Ghiyath Al-Marisi, tokoh Jahmiyah pada zamannya. Maka kalau saya terjemahkan secara bebas, Syafi'i bertanya kepada Bishr, apakah pahammu ini yang keluar pahammu? Paham dia itu mengatakan Allah di mana-mana, Quran itu makhluk dan menghilangkan sifat-sifat Allah yang Allah nyatakan dalam kitabnya yang mulia, firmankan dalam kitabnya yang mulia dan disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia hilangkan. Ada dalilnya dari Al-Quran? Begitu. Bishr menjawab tidak. Dari sunnah juga tidak. Dari salaf, siapa yang Syafi'i maksudkan dengan salaf di sini kalau bukan gurunya Imam Malik, tabi'ut tabi'in dan tabi'in sahabat dan tabi'in kemudian sahabat. Syafi'i mengatakan ada tidak dari salaf.
Berarti Syafi'i memang mengikuti kaum salaf, mengikuti gurunya tabi'ut tabi'in, mengikuti tabi'in, mengikuti para sahabat. Bishr menjawab, tidak juga dari salaf. Lalu dari mana? Dari sini katanya. Dari dirinya. Itu ajaran sesat, menyimpang dari sabilil mu'minin. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan Allah fis sama'. Barang siapa yang mengingkari Allah fis sama', Allah ada di atas langit, yakni di atas arasy-Nya, fahuwa kafirun, kata Imam Abu Hanifah. Imam Malik pun ditanya seperti itu, mengatakan Allah fis sama', sedangkan ilmu Allah ada di segala tempat, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Demikian juga dengan Imam Asy-Syafi'i, Allah fis sama', dan Imam Ahmad Allah fis sama'. Tidak ada perselisihan dalam akidah, tidak ada yang menyimpang dari manhaj salaf. Tapi kalau perselisihan ijtihadiyah antar mereka ada, itu pun terjadi di kalangan para sahabat. Kita sedang membicarakan tentang manhaj dan akidah. Mereka tidak pernah berselisih. Mereka satu manhajnya, satu akidahnya. Adapun pengikutnya, orang yang menjandarkan diri kepada mereka, bermadhab dengan madhab mereka, sebagian yang menyimpang dari manhaj salaf, mengikuti Jahmiyah, masuk ke dalam kaum mutakallimin, ahli ilmu kalam, yang berbicara tentang ilahiyat, ketuhanan, berbicara tentang Allah, berbicara tentang akidah Islam dengan akal-akal mereka, atau mereka ingin mengadakan pembelaan terhadap Islam tapi dengan akal-akal mereka semata, tanpa wahyu, atau menurut istilah mereka, akal lebih dahulu baru wahyu. Tentu mereka ini tersesat, mereka ini menyelisihi sabil mu'minin. Sebagiannya tentu ada. Ya. Apa Ustaz, ada sebagian orang mengatakan kalimat laukana khairan nasabakuna ilaihi ini hanya kaidah kelompok salafi saja, karena tidak dikenal di kalangan ulama. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang syubhat ini? Jazakallahu khairan. Al-Hafidz bin Katsir tadi, Al-Hafidz bin Katsir salafi. Kenapa salafi? Kenapa malu dan takut dengan nama salafi? Kita takut dan malu dengan nama firqah-firqah sesat, tapi jangan kita malu dan takut dengan nama salafi. Iya, salafi keluar dari salafi karena salafi mengikuti kaum salaf, kaum salaf sahabat. Karena kaidah ini menunjuk kepada sahabat. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau perbuatan itu baik, pastilah sahabat telah mendahului kita. Ini kalimat yang sahih, yang benar. Lalu siapa yang kita ikuti selain dari para sahabat? Memang keluar dari salafi. Al-Hafidz bin Katsir salafi, Az-Zahabi salafi. Mereka kan tadi sudah saya katakan, kaum salaf itu adalah yang disebutkan oleh Nabi 3 kurun, 3 generasi terbaik dari umat ini. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu kaum salaf. Orang-orang yang sesudah mereka, yang mengikuti manhaj mereka, itu dinamakan salafi. Dari salafi ini, salafiyun, keluarlah kaidah itu. Karena ikutan mereka adalah salaf. Siapa itu salafi? Salafiyun, para ulama
Tidak ada seorang pun ulama yang mengikuti 3 kurun terbaik yang tidak mau mengikuti para sahabat. Semuanya mau mengikuti para sahabat. Al-Hafidh bin Kathir, madhabnya madhab Syafi'i, ulama besar. Dia pakai itu. Salafi dia. Jadi salafi bukan hanya kita sekarang ini. Dari dulu salafi. Salafi nama yang syar'i. Karena nisbahnya kepada salaf. Salaf adalah sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sama juga dengan sunni. Nisbahnya. Nisbah kepada ahlu sunnah wal jamaah. Apa perbedaannya? Jadi saya jawab, iya. Keluar dari salafi ini. Keluar dari salafi. Salafi adalah ulama. Para ulama. Salafiyun. Bentuk jamaah. Kenapa Allah? Hah? Terus. Syukran jazakallah khair. Ustaz, saya pengen istiqomah, tapi di lingkungan banyak sekali godaannya. Misalnya kalau tidak ikut tahlilan maka dianggap aneh. Bagaimana menanggapinya? Apakah ikut tahlilan juga pelin-pelan? Maksudnya sebentar ikut, sebentar itu. Ikhwan, akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita agar kita istiqomah. Kalau kita sudah tahu kebenaran, maka hendaklah kita tegar istiqomah. Seperti contoh yang ditanyakan oleh penanya. Jangan pelin-pelan. Dan kita dianggap aneh, enggak apa-apa. Anggap, namanya anggapan. Orang bisa menganggap ini, bisa menganggap itu. Bahkan mobil baru keluar saja dianggap aneh. Motor baru keluar, aneh motor. Hal yang wajar dalam hidup ini. Sesuatu yang orang nggak tahu aneh, lama-lama tidak aneh. Awalnya, lama-lama tidak aneh. Saya tidak mengikuti perbuatan itu karena perbuatan itu beda. Karena perbuatan itu tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena perbuatan itu berasal dari orang-orang di luar Islam. Bagaimana kami akan mengikutinya? Hal yang biasa. Mereka saudara kita, biasa. Saya tidak mau ikutinya. Ini dia manhaj saya. Tentu kita akan dapat ujian. Akan dapat ujian. Ya nanti dianggap aneh. Tapi lama-lama kalau ditegaskan, orang sudah biasa. Bahwa ini tidak aneh lagi. Dah. Tidak ada. Jangan sebentar ikut, sebentar tidak. Hendak kita istiqomah. Mohon kepada Allah. Enggak apa-apa. Emangnya mau dimakan? Enggak. Mau disembelih? Enggak. Apalagi di zaman kebebasan, orang berbicara apa saja. Lihat, orang berbicara tentang ateis, kufur kepada Allah, tidak ada Tuhan. Orang berbicara ini, berbicara itu. Biasa aja mereka. Karena itu, hendaklah kita istiqomah dengan ilmu dan amal. Kita beritahukan orang dengan cara yang baik. Cara yang baik, beritahukan ini enggak ada. Saya kenapa enggak ikut ini? Misalnya enggak ikut tahlilan. Atau beritahukan secara mujmal, secara global, secara garis besar begini karena tidak ada ini gitu. Dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Itu salah satu manhaj
salaf. Jangan antum tangkar betengker, cemberut muka, tidak. Manhaj salaf rahim mararih. Tapi dia punya ketegasan. Atau antum berikan ini, saya ada kitab tahlilan. Kan ada hujjahnya di sini. Saya punya kitab hukum tahlilan, selamatan kematian menurut 4 mazhab, dan hukum membaca Al-Quran untuk mayit bersama Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang tanya ini, saya hadiahkan kitab ini. Ntar ambilnya. Yang tanya tadi itu, saya hadiahkan kitab ini. Ya, kebetulan kata Allah saya bawa kitab tahlilan tadi mau baca ini. Ini saya hadiahkan buat yang nanya tadi itu. Nanti habis ini datang ke sini tinggal ambil ini. Terus. Ya, satu lagi Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya, saya mendengar seorang dai berkata, al-aslu fil ibadah mubah. Hukum asal ibadah adalah boleh. Karena itu menurut dia maulid, Isra Mi'raj dan amal baru lainnya adalah boleh. Bagaimana bila ini menyebar di kalangan awam yang sangat menyesatkan? Apakah ada dalilnya kaidah ini? Sama sekali. Ini merupakan penyimpangan dari kaidah yang dibuat oleh para ulama. Oleh Imam Asy-Syafi'i, pertama orang yang membuat atau menjelaskan tentang ilmu usul fiqh, usulul hadis, usul Quran di kitabnya Ar-Risalah. Bahkan beliau mengatakan man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu, beristihsan, maka sesungguhnya dia telah membuat agama baru, telah membuat syariat baru yang dibuat oleh ulama, bahwa hukum asal ibadah haram. Kan dari mana kita tahu ini ibadah, ini ibadah? Dari mana kita tahu kalau bukan dari wahyu? Mengapa salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3, salat isya 4? Dari wahyu. Semua dari wahyu. Kita tidak tahu. Berwudu, kita tidak tahu asalnya. Karena itu tidak boleh kita menciptakan peribadatan. Karena hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang menjelaskannya, menerangkannya. Ada atau tidak ibadah itu. Sedangkan hukum asal yang berkaitan dengan muamalah itu boleh mubah. Ini ngawur ini. Dari mana dia ini? Dan memang sering terjadi sesuatu yang aneh di negeri kita ini. Apa yang sebenarnya telah diijma'kan oleh ulama, dan ulama tidak pernah berselisih, begitu sampai di negeri kita dimasukkan dalam dunia khilaf. Dunia yakni ada khilafiyah. Contoh, jilbab. Tidak ada seorang pun ulama sepanjang zaman yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Begitu masuk ke negeri kita, pecah. Sebagian mengatakan kebudayaan Arab. Kan ini kebodohan mengatakan kebudayaan Arab. Orang Arab tidak berjilbab pada zaman jahiliyah. Dari mana dia tahu? Ada yang mengatakan, ini khilafiyah. Ada yang mengatakan, disesuaikan maksud jilbab itu kepantesan. Kalau memang ini udah pantas, itulah jilbab. Hal yang aneh, tapi nyata. Tahlilan ini ijma' para ulama, 4 mazhab. Sampai di negeri kita
khilaf lagi. Sampai saya pernah bertemu langsung dengan seseorang bahwa hadis maudhu boleh buat fadailul a'mal. Saya ketemu dia bukan orang awam. Kalau orang awam tentu saya maklum, tapi orang yang dinamakan atau biasa menamakan dirinya intelektual. Tapi keintelektualan tidak bisa menyelamatkan dia dari kebodohan. Dia mengatakan, berdialog dengan saya dalam masalah hadis, khususnya hadis maudhu. Maka dia mengatakan hadis maudhu boleh untuk fadailul a'mal. Siapa yang mengatakan hadis maudhu boleh untuk fadailul a'mal? Para ulama hanya membolehkan, sebagian ulama, yakni sebagian kecil ulama, hadis dhaif yang ringan dhaifnya boleh untuk fadailul a'mal dengan sejumlah persyaratan yang bisa kita baca dari keterangan para ulama. Aneh. Baru ada di negeri kita, baru ada di dunia, di negeri kita ini hadis maudhu boleh untuk maudhu, hadis palsu maksudnya, boleh untuk fadailul a'mal. Nah, karena itu tidak aneh kalau keluar seperti ini. Hukum asal ibadah mubah. Kalau demikian, maka hilanglah, lenyaplah Islam, berganti dengan wajah Islam yang baru, wajah Islam, wajah ini. Karena itu mulai masyhur, Islam Indonesia begini, Islam ini begini. Barangkali dengan pakai kaidah ini. Ini kaidah tidak pernah keluar dari ulama. Karena tidak boleh kita kerjakan sesuatu perkara yang namanya ibadah tanpa keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Menurut istilah mereka tauqifiyah, menunggu. Mana keterangannya dari Nabi alaihi salatu wassalam? Dari mana kita tahu bahwa selesai salat wajib kita diperintah istighfar hanya 3 kali? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau asal ibadah mubah, maka kita istighfar 30 kali. Berarti kita buat agama baru di luar agama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu, maka pada hakikatnya dia telah membuat syariat baru, yakni di luar syariat Islam. Kayak contoh tadi, kalau hukum asal ibadah mubah, maka kita istighfar setelah salat 30 kali. Nabi yang mulia SAW 3 kali. Berarti berbeda syariat Nabi dengan syariat kita. Dan kita telah membuat syariat baru di luar syariat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan lenyaplah Islam itu, bergantilah dengan wajah baru. Itu baru salah satu contoh. Bagaimana kalau kita mau sholat sunat, kita azan qomat dulu? Mubah. Kita hadapkan pertanyaan, apa yang dimaksud mubah itu apa? Ya maulid, ya ini, hanya terbatas, hanya itu saja atau sama yang lain juga? Gitu tanyaannya. Cukup ini atau yang lain? Gitu. Terus habis waktunya. Nanti kita ketemu lagi. Barangkali kita bahas kitab ini lagi atau kitab yang lain. Wallahu a'lam. Belum kita ini karena ini belum tamat, belum selesai. So, kita bahas kitab yang dirosahkan lagi karena manhaj ini dan akidah ini sangat penting sekali. Sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.